kita sudah sampai ke tahap apa sih isi mata kuliah ini, isinya mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba bahas bahan-bahan kajiannya. Yang pertama DRO, Design Requirement and Objective. Mungkin sepintas ini hal yang sepele, yang mudah, bisa dikatakan mudah karena ini kan hanya mengidentifikasi kebutuhan, masalah dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya justru ini yang menjadi titik berat. Kenapa? Ini adalah salah satu titik tolak buat muncul ide atau gagasan. Tanpa ini Anda nggak bisa maju. Kalau sudah ada ide di sini gampang, konsep desain gampang, detail desain gampang, analisis. Intinya kalau ke sini itu sudah Anda sudah mulai berpikir satu arah. Kalau di sini Anda berpikirnya masih berbagai arah. Apa kebutuhannya, apa keinginannya dan sebagainya. Oke, kita bahas itu hari ini. Nah, langkah mudah, Anda tinggal copy aja. Copy, masuk Google. Apa sih ini teh? Nah, ini ada yang paling atas, Design Requirement and Objective. Kebetulan ini sepeda listrik, nyambung kan dengan orang mesti nyambung. Tapi jangan jadikan patokan. Kenapa? Mahal gitu. Oke. Nah, kita download. Udah nyampe enggak di sini? Ini kah? Oke, kita lihat dulu. Dia temanya adalah sepeda listrik. Tapi sepeda listrik yang seperti apa? Karena sepeda listrik itu kan jenisnya banyak, dari yang murah sampai mahal banyak. Cuman dia mau diapain dengan DRO-nya. Kita lihat itu gimana mereka membuat DRO, gimana tahapannya, gitu ya. Kita lihat di sini orang-orang kalau pakai DRO seperti apa. Kita lihat bareng-bareng. Saya juga belum lihat. Kok lama amat sih laptopnya ya? Ganti dong. Oh, hilang. Ya elah, lama amat sih. Oke. Daftar pustaka. Oh, berarti ini sudah dalam bentuk paper. Ada daftar pustaka, ada kesimpulan. Bagus nih berarti. Oke, ini adalah tahapan akhir. Sebentar ya. Laptopnya nggak mau diajak kompromi. Ini halaman akhir nih, 6 dari 6. Terus istri kalur kan? Nah. Oke, kita lihat. Nah, jadi di RO ini untuk sepeda listrik khususnya diperuntukkan buat siswi. Ingat, ini kategorinya siswi. Jadi fokusnya di desain ini adalah buat siswi SM. Apa nih? P atau K nggak tahu ya. Yang jelas ini sekolah menengah. Berarti bukan anak SD, entah SMP, entah SMA gitu ya, nggak tahu nih. Yang jelas peruntukannya siswi. Nah, gimana tahapan si Estuwadi Tata Gramadan dan si Bambang Tristiono ini membuat sebuah DRO? Ya, ini tahapan yang memang sepele tapi butuh buat kita mencari gimana sih orang-orang melakukan ini gitu ya. Nah, ini adalah abstraknya. Ini kita lewat saja. Ini pendahuluan lewat saja. Kajian teori ini hanya teoritis saja, kita bisa lewat. Nah, kita masuk ke metode. Nah, ini nih. Kita lihat beberapa aspek desain yang di-study. Nah, kita muncul. Di sini ada beberapa hal yang menjadi fokus dia dalam DRO. Yang pertama, dimensi. Yang kedua, bentuknya dari geometri sepeda dengan premnya. Kenapa dipisah? Karena prem dengan geometri sepeda keseluruhan itu beda kebutuhan. Kalau prem itu kan biasanya butuh yang kuat, ringan. Kalau geometri itu lebih ke fungsional.
Entah misal depan sepedanya harus seperti apa, belakangnya harus seperti apa, itu kan begitu. Jadi beda kebutuhan. Materialnya mau seperti apa, komponen dan sebagai warna. Kenapa ngomongin warna juga? Ini buat cewek, buat siswi penting. Konfigurasinya desain UI. Oke, kita lihat. Riset konsumen. Nah, kemudian setelah ini dilakukan, ini kan beberapa hal yang memang menjadi bahan kajian ketika sepeda ini menjadi kategori buat cewek, buat siswi SM, sekolah menengah. Jadi ini yang menjadi kajiannya. Kenapa demikian? Karena ini berdasarkan yang sebelumnya, bahwa dia itu perlu untuk pulang pergi sekolah, buat belanja, buat bermain, itu kan ini kebutuhan awalnya. Jadi dikatakan di sini buat SMP, SMA beda, kalau laki-laki beda ya. Oke, next. Kemudian kita riset konsumennya. Nah, berarti kita cari tahu dimensinya itu butuh kayak gimana. Kita lihat. Ini karakteristik respondingnya. Oke, kita bisa lewat. Oke, nah kita langsung data hasil observasi yang ini ya. Yang pertama dia dengan kuesioner dengan 100 responden, ceritanya begitu. Ciri-ciri yang tadi, dimensi, bentuk, geometri, ini 9 komponen yang menjadi ciri bentuk dari sepeda buat wanita gitu ya. Ini aspek desainnya. Nah, yang pertama adalah usia. Kenapa usia? Karena tadi kita itu kan buat sekolah menengah yang ini nih, karena usianya dibikin ada yang 15 sampai 17 tahun, kemudian ada yang 12 sampai 14 tahun. Kenapa? Karena SMP SMA kan beda tahun gitu ya, beda umurnya. Kemudian setelah dilakukan survei di lapangan, ternyata ini kebutuhannya nih. Nah, ini respondennya segini. Ini hasilnya. Jadi yang kurang dari 12 tahun dia ada 10 orang, yang 12 sampai segini ada sekian orang, dan seterusnya. Gitu ya. Ini respondennya yang dijadikan bahan sebagai bahan pertimbangan. Anda nanti misal sasarannya mau seperti ini boleh. Jadi tinggal lihat saja kemampuannya, apakah mau sama kayak tadi kan 100 orang, berapa orang kan gitu ya. Oke, kemudian berat badan. Nah, dari responden tadi itu ditanya berapa berat badan masing-masing. Ternyata yang segini adalah segini, ini segini, ini berarti ada dominasinya ada di angka berapa nih? Tinggal dilihat aja, gitu ya. Nah, kemudian kepemilikannya segini, berarti respondennya banyak ya, gitu. Ini yang punya sendiri, ini yang punya, ini yang tidak, gitu ya. Hasil kuesioner begitu, ternyata ada yang punya dan tidak. Sebenarnya kepemilikan gak penting-penting juga gitu ya. Kenapa? Karena kita jelas membuat sepeda itu buat yang memang yang punya gitu kan. Kalau kepemilikan gak penting-penting amat. Kemudian jumlah sepeda yang dimiliki, wah ini belah dihapus nih 34 nih sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan tidak mau mengaruhi ke yang tadi, ke yang desain tadi ya. Menggunakan sepeda ke sekolah, nah ini boleh ya dan tidak ya. Aktivitasnya ini balik ke atas, jarak tempuh. Nah, ini penting. Ketika nih terdapat 90 responden kurang dari 2 kilo. Nih, terbesar 2 kilo. 90 orang responden ternyata kurang dari 2 kilo. Jadi jaraknya itu dekat-dekat, nggak perlu jauh gitu ya. Yang paling jauh yang 5 kilo ini hanya sekian orang. Ternyata gitu untuk jarak tempuh. Kemudian beban bawaan ini di luar berat badan gitu ya. Misalkan ada tasnya, ada barang belanjaan dan sebagainya. Ternyata yang paling banyak itu adalah kurang 2 kilo, sebanyak 150 itu ya responden. Jadi ada sekian ratus orang, ternyata berat bawaan sepedanya hanya kurang dari 2 kilo. Nah, artinya kita bisa merancang, ternyata yang membutuhkan space buat keranjang atau tempat penyimpanan itu hanya maksimalnya 2 kilo ya kebanyakan. Kalau yang lebih dari 5 kilo ternyata jarang. Yang 2-5 kilo hanya 50 orang dari responden. Berarti kita bisa mendesain sebuah wadah yang hanya kapasitas 2 kilo dengan pertimbangan ini. Kemudian
Jenis barang bawaan, apakah dia tas, botol minum, lain-lain. Karena apa lain-lain? Karena banyak benda kalau disebutkan gitu ya. Misal belanjaan itu kan tidak hanya makanan ringan, bisa sayur, bisa buah dan sebagainya gitu ya. Ternyata yang paling banyak menjadi barang bawaan adalah tas jenisnya. Tuh, oke, kita sudah dapat informasi seperti itu. Kemudian ketertarikan dengan sepeda listrik. Nah, apakah banyak yang tertarik atau tidak? Kalau banyak yang tertarik, berarti jadi kita bikin. Kalau enggak, ngapain dibikin? Kita lihat. Dan ternyata kepeduliannya, ketertarikan itu merasa paling banyak 67 tertarik yang ini nih, karena dia ramah terhadap lingkungan. Ya, istilahnya nggak capek, kemudian nggak pakai bahan bakar, kemudian tinggal colok listrik selesai. Ternyata ini yang menjadi pertimbangannya, gitu ya. Oke, next. Pertimbangan sepeda listrik. Nah, ini apa yang menjadi keinginan dari responden, yang dimana respondennya cewek semua nih. Ternyata yang paling banyak signifikan di 73 responden itu adalah speknya. Berarti kemana speknya? Ke remnya kah, pedalnya kah, rantainya kah, gearnya kan gitu ya. Mereka lebih konsen ke situ. Yang paling tidak konsen adalah ke warna. Ternyata tebakan salah di awal. Yang katanya cewek itu lebih mengutamakan warna, notabene gitu ya. Ternyata di sini enggak. Ternyata mereka lebih ngomongin ke spek. Bentuk dan material enggak penting. Yang penting bisa dipakai, kuat, selesai. Tapi kalau orang-orang yang beda responden, kayak misalkan contoh si Cecep suka bersepeda, bukan lagi spek, tapi bentuk dan material pun mengiyakan. Contoh gini, kalau dia orangnya downhill, bentuk pun iya, nggak mungkin dia pakai road bike gitu ya. Kemudian material pun iya, karena kalau berat, ya berat coy. Nah, gitu kan, itu menjadi pertimbangan ketika orang respondennya lain. Kebetulan responden itu adalah perempuan. Itu hasilnya. Oke. Kemudian fitur, gimana fiturnya? Nah, ternyata yang paling ingin fitur itu adalah keranjang. Kalau buat cewek, jadi harus ada keranjangnya, nggak boleh tidak ada keranjang di situ. Kalau nggak ada keranjang, nggak jadi itu sepeda dibeli. Lampu depan penting, berarti apa? Kebanyakan si responden pakai di malam hari. Ya, klakson nggak penting-penting amat, bisa teriak kan kita tahu ada bel, oke selesai, gitu ya. Jadi itu pertimbangannya. Ada lagi nggak ya pertimbangan di sini? Oh, masih ada? Oh enggak, udah cukup ya? Oh ini, oh ada. Selain dari keranjang, spion nggak penting coy, cuma 21. Spion nggak penting. Tempat botol minum nggak penting juga, kan bisa taruh keranjang. Lain-lain nggak tahu nih. Misalkan kita butuh apa ya? Tempat duduk buat anak atau buat adiknya atau apa, nggak penting gitu ya. Ternyata yang dipentingkan adalah keranjang. Kalau buat siswi SM sekolah menengah, entah SMP dan SMA. Kemudian ada lagi nggak? Ini kepercayaan diri pada para responden ternyata biasa aja. Ketika dia memakai sepeda listrik, biasa aja tuh, nggak gimana. Kenapa? Karena saat ini kan sudah tren. Kalau dulu sebelum banyak ya mungkin sangat pede gitu ya, karena masih baru. Kalau sekarang sudah banyak, jadi biasa aja lah. Tapi banyak yang sangat setuju dengan setuju dibanding dengan yang tidak, yang ini gitu ya. Jadi masih banyak orang menginginkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi? Memilih sepeda listrik daripada sepeda motor, benar nggak? Kita lihat. Ternyata tidak setuju ya kalau memilih sepeda listrik dibanding sepeda motor. Kenapa ya? Mungkin fungsionalnya ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang biasa aja dengan setuju. Itu ini berarti yang menjadi poin orang bikin sepeda listrik di sini nih pertimbangannya, gitu ya. Kemudian kualitas sesuai harga. Nah, gimana nih? Cewek ya. Ternyata setuju. Mereka sadar ketika ada kualitas, ada harga. Selalu seperti itu. Mereka setuju di sini. Ya, gitu, mereka paham akan itu. Oke. Memudahkan anak sekolah, ya enggak? Setuju jawabannya. Nah, berarti dari sampai sini aja kita sudah bisa melihat
apa yang mesti kita bikin, apa yang mesti kita desain berdasarkan kebutuhan, berdasarkan requirement, desain requirement and objective terhadap si pengguna nantinya. Bukan orang mau orang lah yang halus juga gitu. Jadi mendesain sesuatu itu harus berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan kita yang sebagai desainer gitu ya. Balik ke atas, pemeliharaan dan perawatan. Nah ini biasa aja, ternyata nggak repot-repot amat. Mereka meyakinkan diri bahwa merawat sepeda listrik itu tidak sesulit itu ya. Jadi biasa aja tuh 99 orang mereka mengatakan biasa aja gitu ya. Kemudian gaya hidup setuju dan biasa aja, berarti ini sudah mulai jadi trending. Jadi yang kemungkinan besar ini yang menjadi respondennya adalah orang kota, orang komplek. Karena kalau di gunung, Cep, gimana kira-kira Cep? Naik mual Cep? Nggak yakin tuh naik. Kemungkinan ini respondennya orang kota, ada orang komplek, di mana memungkinkan untuk sepeda listrik dipakai. Kalau orang gunung jalannya tidak biasa, mungkin enggak gitu ya. Respondennya beda lagi. Oke, kemudian apalagi melindungi kotor. Setuju? Ya mungkin aja ya. Mungkin sih, kan bisa belok berinya atau apalah. Next, 20 dirancang konsep feminim. Setuju? Wah, harus berarti. Tapi bukan warna ya, tadi warna kan tidak seberapa, tapi konsepnya yang feminim ke arah cewek. Kumaha konsep feminim teh. Keun dari paper batur tong di pikiran. Cocok untuk perempuan. Setuju, teriak setuju 100 orang lebih. Gitu kan? Tuh, ini berdasar kuesioner terhadap apa kebutuhannya. Kita lanjut. Enggak, alhamdulillah masih ada kena waktu. Oke, kemudian ini yang tadi nih. Desainnya jelas begini ya, nggak mungkin ada palang tengah buat cewek. Kan gitu ya, harus feminim, harus dong. Iya. Apalagi BMX. Udah nggak. Prem untuk wanita. Ini berdasarkan usia paling banyak 103 tertarik dengan prem step terus. Iya begini untuk wanita. Hasil menunjukkan ini nih 113 orang setuju. Premnya memang desain untuk wanita. Oke, next. Adanya bobot sepeda listrik. Berdasarkan hasil paling banyak tidak mempermasalahkan bobot. Mantap. Tidak permasalahkan bobot mau berat atau tidak. Toh dia kan pakai motor listrik, nggak di kayu juga, nggak repot-repot amat gitu kan. Ya udah, ya memang nggak jadi bahan pertimbangan. Warna, ini baru muncul warna. Jadi kan udah ya. Setuju, berarti bener. Warna itu menjadi sebuah daya tarik buat cewek. Tadi kan apa ini? Berdasarkan kuesioner paling banyak terdapat 80 respon menginginkan lebih banyak warna. Futuristik berarti. Tidak hanya satu one color gitu ya, minimal tricolor harus ada. Nah, kesimpulannya nih ada dari DRO yang di responden tadi, di kuesioner tadi, mampu mengorganisir transportasi yang jelas ya, dari ringkasnya, dari praktisnya harus bisa bawa tas dan sebagainya. Praktis harus. Cepetan ada tadi pertanyaannya. Memperhatikan gaya ya, karena cewek kan tadi. Menjaga barang dari cuaca. Ini ada klakson ya. Oke. Sepeda harus memiliki sistem alur kabel kelistrikan yang baik, safety, keamanan. Oke. Kemudian permukaan ujung sudut pada sepeda harus memiliki permukaan yang rata dan tidak tajam. Jelas harus aman gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner yang disebar tadi. Hasil DRO. Gimana kita membuat sebuah desain by requirement, mendesain sesuatu sesuai kebutuhan konsumen. Nah, begini jadinya muncullah sepedanya. Seperti apa? Nggak tahu. Ini baru desain by requirement, belum hasil akhir desain. Jadilah sebuah paper bisa begini jadi papernya. Oke, kita bikin. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk Anda nanti silahkan bikinkan
begini, bisa dengan cara begini, atau bisa misalkan udah kita nggak usah pakai kuesioner, tanya langsung aja penggunanya kebanyakan berapa nih, kebanyakan gimana keinginannya gitu ya. Yang jelas tahapan di RO itu dibutuhkan ya. Kenapa? Karena kita misal ingin membuat sebuah sepeda, kadang kalau kita punya ide mungkin bisa jadi dituangkan, tapi ketika idenya itu blank karena sudah banyak desain sepeda, banyak bentuk, banyak ukuran, udah stuck di situ. Kita ingin sesuatu yang baru, maka dari itu muncul ini di RO. Kita bikin di RO-nya ke konsumen. Kita bikin dulu pangsa pasarnya ini mau siapa? Mau siswi, mau mahasiswa, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau anak-anak. Bikin seperti itu, baru kita lihat kuesionernya, apakah keinginan seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan desainnya ternyata butuh seperti ini berdasarkan hasil kuesioner. Di tahapan industri pun begitu ya, ketika kita butuh desain, sebar seperti itu ya. Nah, itu sepintas gimana orang-orang bikin di RO gitu ya. Karena nanti kalau di RO udah kelar, gampang bikin konsep desain buat didiskusikan dengan satu tim. Nah, jelas konsepnya, muncul konsep, muncul detail desain. Nah, ini kita bicarakan nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, tadi sebelum saya masuk, saya tanyakan ke dosen sebelah yang megang mata kuliah ini di app. Dia sudah menginstruksikan mahasiswanya bikin kelompok yang pernah saya katakan kemarin, 4-6 orang, silakan bikin, silakan cari, mau dari prodi manapun, asal minimal 3 jurusan, 3 prodi. Mangga. Topiknya tadi mau berasal dari sendiri, mau berasal dari kelompok. Pokoknya satu tim itu adalah satu kelompoknya, gitu ya. Nah, itu silakan. Jadi harapannya sebelum UTS itu, UTS kan tanggal 20-an, nggak tahu, kita lihat tanggal 22, tanggal 25 kita lihat, mungkin nggak tahu, kita lihat aja. Jadi kita lihat nanti. Nah, alangkah baiknya sebelum UTS itu muncul, Anda sudah punya kelompok minimal dengan judulnya. Kenapa? Karena tadi saya nanya gini, apakah akan ada semacam soal UTS? Ternyata belum ada konfirmasi dari Pak Doni. Kan Pak Doni ini yang memimpin proyek interdisipliner. Apakah akan ada semacam soal buat UTS, atau UTS itu hanya formalitas diganti dengan kajian di kelompok. Misal buatkan di soal UTS-nya, buatkan topik sederhananya dari kelompok yang akan diusung, misal gitu. Ini belum dibicarakan. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum UTS Anda sudah punya kelompok, Anda sudah punya topik. Supaya apa? Ketika kita berjalan itu sambil bimbingan enak. Daripada saya ngomongin begini Anda blank juga, Anda nggak bisa nerima. Kenapa ya? Konsep permasalahannya nggak muncul. Kalau muncul, nah bisa saling bertukar pikiran, bisa saling masukan, gitu ya. Nah, oke. Oleh karena itu, saya sudah kasih timeline yang waktu webinar minggu tahun lalu. Ini webinar ini diadakan oleh himpunan Prodi Teknik Mesin. Jadi ini ada beberapa milestone. Yang milestone itu tahapan proses yang menjadi capaian di sebuah tim. Anda harus bikin begini, Anda harus bikin ini. Kenapa? Untuk menjaga track recordnya. Jadi contoh gini, milestone yang pertama yang ini Anda buat di bulan pertama. Misal bulan ini, bulan April. Ini harus muncul bulan April. Need, identifikasi, constraint, standar, design, requirement. Nah, yang tadi minimal bulan ini harus muncul. Di milestone 1 April kelar, 2 dan 3 Mei kelar, ini Juni kelar, ini silakan tinggal presentasi. Jadi Anda harus bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak dibuat seperti ini, tidak ada yang menjadi pengikat waktu.
Karena kalau dilepas begitu saja ini nggak akan kelar. Ya, jadi makanya saya tekankan sebelum UTS milestone 1 kelar beserta kelompoknya. Jadi ada minggu ini pertemuan ke-6, besok itu ke-7. Silahkan cari kelompoknya 4 sampai 6 orang, terdiri minimal 3 prodi. 4 prodi bagus, tapi ingat masing-masing punya job di luar teamworknya ya. Jadi ada individual work, ada teamworknya ya. Jadi misalkan kemarin yang saya contohkan adalah turbin uap itu butuh orang mesin jelas, orang industri butuh buat ngitung BEP dari pembuatannya, kemudian butuh siapa lagi, otomasi dari orang informatika. Udah 3 cukup. Anda butuh 3 prodi. Dari Anda misal di sini 2 orang, dari informatika bisa 1, ya ini 1, jadi 4 orang selesai. Silakan seperti itu. Atau saya belum ada ide, tapi saya misal Cep Hajang Jenggi Sandi ya, Cep Jenggi Sandi, Cep jangan yuk dari informatika, dari industri, atau saya punya kenalan teman di industri, punya teman di informatika yang sama-sama semester 6 di mata kuliah ini. Jangan sampai semester 6 iya tapi tidak ngampu mata kuliah tidak ngambil mata kuliah ini. Itu salah. Karena kasihan nanti. Jadi yang ngambil mata kuliah ini ya. Ini silahkan cari itu di prodi lain, atau mau saya punya judul tinggal saya cari butuh orang ini, butuh orang ini. Itu lebih bagus. Itu lebih cepat biasanya. Ya. Oke, jadi kita targetkan milestone 1 ini harus kelar sebelum UTS beserta kelompoknya. Ya. Nah, itu kemudian ya minimal judul kelar. Sebentar. Assalamualaikum, Pak. Bisa sekolah. Sampo. Oke. Nah, setelah ini kelar, need identifikasi, desain requirement jelas. Jadi dapat judul kan di sini. Kita mau bikin apa? Kemudian muncul baiknya UTS itu udah muncul ini. Milestone udah, kenapa kalau UTS belum muncul ini nanti kepotong lebaran, makin lupa. Konsep desain seperti apa, kemudian evaluasi dan selection. Jadi konsep itu kan kemarin saya contohkan ada lebih dari 1, 2, 3 pilihan konsep. Karena namanya juga konsep desain. Kalau 1 bukan konsep namanya, itu desain jadi, desain akhir. Jadi bikin beberapa konsep, dirembukan dalam satu tim hingga pada evaluasi dan dipilih. Gitu ya. Jadi ini UTS sudah kelar. Silakan bikin tahapan ini seperti ini. Gitu ya. Kemudian kesininya nih, kalau sudah nyampe sini yakin ini kesininya akan lebih fokus. Kenapa? PR-nya jelas. Kalau sekarang saat ini PR-nya nggak jelas, Anda mau ngapain coba? Nggak tahu. Judulnya nggak ada, kelompoknya pun nggak ada, masing-masing job pun nggak punya. Pasti bingung. Tapi kalau sudah nyampe milestone 3, ini udah kelar. Minimal Anda jelas apa yang Anda pikirkan, apa yang menjadi PR-nya, gitu ya. Kelar. Kemudian di sini milestone 4, detail design engineering analysis, buat orang mesin. Saya fokus orang mesin. Saya nggak ngomongin orang PF, nggak ngomongin industri, nggak ngomongin sipil. Terserah. Kan ada urusan masing-masing. Yang diomongin saya adalah orang mesin. Jadi detail design ini penting. Setelah konsepnya jelas, detail engineering ada, engineering analysis ada. Engineering analysis ini beda-beda tergantung topik. Kalau yang kemarin turbin uap, berarti ngomongin konversi energinya, gitu kan? Ya. Berapa tekanan dibutuhkan, alat ukurnya gimana tekanan, gimana temperatur dan sebagainya. Itu kalau yang kemarin. Kalau yang tadi sepeda kan nggak ngomongin konversi, apa jadi tegangan, gaya, struktur, kan gitu di engineering analisisnya. Jadi tiap judul beda-beda analisisnya, tergantung apa dulu nih ngomonginnya, gitu ya. Kemudian technical drawing,
Kenapa? Ini udah jadi gambarnya, bill of material, mau pakai apa materialnya, kemudian kos pendanaan. Nah ini yang menjadi krusial. Kenapa kita ingin 4 orang? Ketika kosnya muncul bagi 4 repot, tapi pembagian 6 enak kan gitu ya. Tapi ingat, kalau 6 orang harus ada job masing-masing secara individu. Itu mohon diingat. Kemudian final report berupa laporan akhir, asesmen presentasi berupa expo yang diharapkan oleh PWD 1. Itu presentasi, asesmen, expo. Nah kemarin saya harapannya gitu, UAS itu harapannya hilang. Harapan saya UAS hilang, diganti dengan ini, presentasi, expo. Jadi anak fokus itu aja, tidak akan asik gitu ya kalau jalan. Kalau enggak, udah lewat nilainya, nanti lihat aja nilainya apa. Gitu, oke? Itu adalah capaiannya. Karena silakan capaian ini tidak menjadi sebuah patokan khusus. Kenapa? Karena kembali lagi ke apa temanya. Ya, jadi setelah muncul tema di sini, nanti akan konsultasi dengan pembimbing masing-masing. Ini di sini apa? Di tahapan kedua ngapain, ketiga ngapain, dan seterusnya, supaya tercapai, gitu ya. Oke. Kemarin saya janji mau ngasih beberapa hal yang setelah kampus lain bikin. Saya ambil ini. Tuh. Alat pengumpul sampah otomatis di saluran air. Manfaat banget coy. Sungai mana yang ada sampahnya? Nggak ada. Ini Cibulu ke Saroba sampahan lah. Gitu kan. Jadi ini jelas desain requirement-nya adalah tadi, bahwa banyaknya sampah di saluran air yang sehingga apa-apa dan lain sebagainya. Kan jelas. Dibikinlah alat ini, alat pengumpul sampah otomatis. Orang mesin ada di situ, otomatisnya orang IF tuh. Terus siapa lagi? Karena ini di sungai, butuh dong orang sipil, butuh lah, kan gitu. Ya, 3 masukin. Oh, enak kan? Itu kalau idenya muncul dari sendiri, ya kalau begitu. Kemudian exoskeleton, chairless chair. Jadi orang itu kan kalau ngantri di rumah sakit, katakanlah kalau Anda pernah, kursi itu nggak kebagian. Malahan kalau di kota besar, saking sering numpuknya, kursi hilang. Sehingga apa? Ini muncul chairless chair. Jadi kursinya nempel di kakinya. Kalau butuh buat duduk, tinggal pasang. Design by requirement, karena ada beberapa orang yang butuh itu, gitu ya. Nah, tapi ini minimalis. 1 prodi, 2 prodi dengan apa, gitu ya. Nggak tahu. Gitu ya. Oke, kemudian kotak sepatu desinfektan. Ini saat ini banget ini disterilisasi, ya. Orang informatika ada ini pasti. Orang mesin ada. Buat raknya, buat kerangkanya kan bisa, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian turbin Archimedes ini yang kemarin pakai bisa itu. Mangga mau jadi siapa tuh, mau punya siapa tuh, lanjutkan aja boleh. Proyek yang kemarin berarti mesin ada, sipil ada, informatika ada, industri bisa. 4 itu masuk di turbin yang kemarin. Masuk banget kan. Kemarin kita bingung ngomongin gimana ngebendungnya, gimana air masuknya. Kok orang sipil sana mikir, ya iya, pikir kan gimana bikin bendungan kecil dari hawangan segede itu deh. Hawangan segede sejang di luar segede kan, bikin bendungan yang acai segede gitu. Itu yang sana mikir kan gitu. Ya. Ya, makanya saya katakan silakan mau jadi miliknya siapa, mangga, asal sekelasnya sepakat atau rela atau ikhlas. Silakan, saya oke aja ya, asal yang lain ikhlas. Oke, next nih, ceritanya ada yang seperti ini, ada kan?
Ada taman mini banyak beginian, ya nggak? Iya, tandem begini banyak. Cuman kasihan yang belakang, teka tinggali jalan. Mending menjangkau, kan pendek anggas, maka tinggali. Bikinlah idenya begini supaya adil dan sejahtera. Adil kan? Idenya begini. Udah renengkeun bae, tapi sina ngoes, sina nyetiran. Artinya apa? Tong pasea ieu. Hijah yang maju, hijah yang mundur, hijah yang kiri, hijah yang kanan KHD. Repot kalau gitu, coy. Jadi begini idenya, ini teh di orang UGM. Mahasiswa UGM bikin beginian. Jadi ini jadinya hasilnya. Tuh hasil. Bikin asli dibikin. Bayangkan gimana mikirin kemudinya. Kalau belakangnya gampang lah begitu. Gimana mikirin kemudi satu roda dikemudikan oleh 2 orang. Gimana di sini nih? Di sininya nih. Nah, tuh PR-nya orang mesin banyak PR-nya ini. Cuman orang lain kayak si sipil, mesin informatika di sini minim. Ya ini mah ide saja. Tidak untuk ditiru tapi boleh ditiru. Kalau ada tiga prodinya ada, silakan. Boleh. Kenapa? Ini tidak akan dipublikasi. Artinya apa? Aman dari istilah plagiat. Hah? Mangga, yang penting jadi barangnya. Ingat di awal. Itu targetnya lomba, PIMNAS dan sebagainya, PKM dan sebagainya, dan tidak menjadi sampah ketika mata kuliah ini berakhir. Kan gitu. Ya. Kalau misalkan ingin jadi paper lebih bagus lagi. Kenapa? Anda itu kan dituntut kuliah satu itu di kuliah dimanapun dituntut punya satu jurnal artikel. Ya, satu artikel. Kalau ini bisa jadi bahan presentasi di luar secara nasional, Anda sudah punya satu berarti. Tapi kalau enggak ya nanti setelah Anda KP-nya kelar, itu kan harus dijadikan sebuah jurnal. Siding gitu ya, harus. Kenapa? Syarat lulus. Lain hari serius harus. Jadi kawan-kawan saya tanyakan saja ke semester 8 sekarang, mereka saya tuntut buat nyari seminar nasional di luar. Nah, silahkan untuk bicara nasional. Begitu asli. Sebelum Covid melanda itu paling semangat zamannya si Firman, si Ayat. Sampai ada yang ke Jakarta, ke Semarang, ke Jogja, datang kampus orang buat seminar, begitu. Sejak Covid melanda, makin asik, makin hemat biaya. Dulu ke Jakarta daftarnya aja 400 ribu satu orang. Kenapa? Ini IP2, bukan kelompok. Daftar 400 ribu. Ongkosnya berapa? Pulang pergi, makan berapa? 1 juta lah kelar. Sejak Covid melanda 1 juta hilang. Ada yang 100 ribu, ada yang 150. Presentasi ini baik, tapi sekarang karena Covid-nya sudah mulai hilang, sudah muncul lagi presentasinya itu di tempat, di kampus. Lebih enak seperti itu, banyak pengalaman. Saya sering kali kalau misalkan seminar di luar kayak Jakarta, di Jawa Tengah, sok bareng yang baru dah. Bareng nggak? Apalagi kalau IF kan paling banyak orangnya. Suka bareng. Kenapa bareng? Karena biasanya seminar nasional, teknik itu selalu ada semua jurusannya. Ya, misal seminar nasional teknologi, ya udah 4 prodi di sini masuk bisa semua. Gitu. Jadi Anda akan masuk di fase itu. Ya, siapkan ini. Oke, kita lihat lanjut. Ini konsep seperti itu. Jadi 1 sepeda, 3 roda, 2 kemudi, 2 orang. Gitu. Next. Turbin mikrohidro. Tuh. Ini teh orang mana ya ibu teh? Ibu iya teh. Yang tadi yang bapak tadi, yang ini teh UI. Yang ini teh UGM. Yang ini UGM, yang ini apa? Apalagi yang ini UGM kalau nggak salah nih. Dia bikin turbin mikrohidro. Ya sampai dibikin RAB segala macem. Bikin dari awal, dari nol.
Nah, Anda kalau misalkan ingin menggunakan fasilitas workshop, tinggal ngomong aja, pasti dikasih. Ya, silahkan. Oke, ini ada yang bikin mobile hydraulic jack. Jadi keren, yang bisa gerak sendiri. Orang informatika dong dapat nih. Iya bisa. Kerennya kita udah punya, kerennya ada. Cuma dimodif supaya bisa berjalan sendiri. Ya hitung nih. Di mana sigma momen di titik A di sini, ini sigma momen di titik B, kan gitu. Ini engineering analisisnya, karena dia berbentuk struktur, makanya gini analisisnya. Kalau yang rangkap pun sama, engineering analis gitu. Kemudian yang tadi apa? Turbin, bisa ke arah mekaniknya, bisa ke konversinya, tergantung harus yang mana. Next, ini banyak nih, peraga dynamic vibrasi absorb. Jadi ini mau memperagakan getaran dinamik. Ya, ada yang begitu. Motorized carving tool. Oke, kemudian yang ini pelontar bola pingpong otomatis. Nah, kalau yang begini saya mengingatkan saya ke peternak. Ya, peternak di kanan. Ada kan yang begini ya? Jadi ngasih pakan ikan otomatis. Ada kan begitu ya? Tuh, itu berarti orang mesin ada, informatika ada, sipil bisa. Kan gitu. Tuh, masuk. Jadi banyak. Pemecah biji kelapa sawit. Ini sih tidak disarankan. Ini minimalis. Prodinya mesin aja. Next lagi ya. Nah, ini palet jack. Padahal udah tinggal bikin, tinggal beli, nggak tahu nih ini kelebihannya apa nih. Padahal yang beli di pasaran banyak. Nggak tahu apa kelebihannya ini. Dah selesai. Itu contoh-contoh di kampus orang bikin sebuah perancangan kayak gitu. Anda mau berangkatnya itu dari kebutuhan di lingkungan, mau yang mana silahkan, bebas, eksplornya silahkan. Makanya dikatakan topiknya bebas. Nah, kalau di kampus lain karena sudah berjalan bertahun-tahun, topiknya selalu ada. Misal topik hari ini, topik tahun ini adalah teknologi tepat guna. Tahun ini misalkan jadi semacam kreativitas mahasiswa dalam alat peraga di pendidikan atau alat peraga di mana kan bisa. Kemudian alat bantu buat pasca panen atau apa kan bisa. Mereka sudah jalan, topiknya sudah ditentukan tiap tahun. Kalau kita belum jalan sepenuhnya, silahkan, topiknya bebas, apapun itu yang penting jadi. Gitu ya. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini rekamannya cukuplah sampai sini ya.